Kalian pernah denger gak sih ada teman kita atau anak tetangga deh ngerengek ke emak bapaknya, katanya lagi pengen kawin. Dia taunya kawin itu enak, katanya bisa nge-seks bebas setiap saat karena udah halal, udah jadi suami istri. Bisa setiap pagi, siang, sore, dan udah kayak minum obat aja 3 kali sehari. Tapi apa iya kawin itu cuma tentang enak-enaknya doang? Kamu beneran mikir gitu? Yakin banget? Apa yakin aja? Halo, hai, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu diberkahi dan diberkati dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Perkenankan, aku Harry. Pada podcastku di episode kali ini, aku mau ngobrolin tentang kawin. Kawin gak melulu tentang enaknya doang. It's gonna be fun. Tapi tetap serius ya, karena memang mungkin kind of sharing juga gitu kan, mengenai kehidupan pernikahan atau kehidupan perkawinan. Karena sudah banyak banget gitu kan mitos dan stereotip tentang pernikahan yang hanya fokusnya tuh pada seks dan kenikmatannya aja. Tapi pada kenyataannya perkawinan atau pernikahan punya banyak aspek lain yang perlu kita hadepin nantinya gitu loh. Jadi daripada kita sharing-sharing yang gak benar gitu ya kan, makanya aku mungkin mau sharing mengenai hal ini aja kali ya, mengenai pernikahan atau perkawinan. Jadi tentu aja sih ya kita memang nggak bisa mengabaikan gitu ya keintiman fisik dalam pernikahan gitu ya. It's kind of like one of the benefits juga sebenarnya yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Dan yang kita bayangin, yang kita mimpi-mimpikan gitu kan, mimpi terindah gitu loh. Tapi memang benar sih gitu loh, kalau misalnya pernikahan itu ya memungkinkan kita untuk menjalani hubungan yang tadi gue bilang gitu ya, hubungan seks yang udah halal karena udah jadi suami istri, like anytime gitu kan, setiap saat, di mana aja gitu kan. Tapi perkawinan juga bukan hanya tentang itu aja gitu loh. Kayak setelah kita kelar nikah, udah bulan madu gitu ya, udah berlalu, ada banyak PR nih, ada banyak hal yang harus kita hadepin gitu. Nah, yang kita akan bahas di sini lebih kepada bagaimana pernikahan bisa menyatukan dua pasangan gitu ya, menyatukan pikiran satu sama lain gitu kan. Mungkin kayak kalau kita lagi ngobrolin tentang pacaran, masih banyak gak sih hal-hal yang kita tutup-tutupin, masih gengsian lah gitu kan. Tapi setelah menikah semuanya udah akan terungkap lambat laun gitu. Jadi kayak perangainya dan sebagainya itu bakal, kejelekan kekurangan bakal terungkap gitu kan. Dan kita juga harus menerima satu sama lain gitu kan, sepenuhnya juga, karena kan memang udah jadi pasangan kan, pasangan sehidup semati. Dan ya itu juga proses kan, bakal kayak perlu kesabaran dan pengertian kita gitu kan. Karena dalam pernikahan itu kan kita belajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur gitu ya, saling mendengarkan dan menghormati pendapat pasangan gitu, memiliki kesamaan visi misi, apalagi kan karena udah jadi satu kan. Itu kita punya tujuan dalam hidup untuk membantu kita mengatasi perbedaan dan mengambil keputusan ke depannya, keputusan bersama gitu ya. Terus selanjutnya kita juga perlu yang namanya mengelola ego kita satu sama lain. Ya lagi-lagi pernikahan ngajarin kita untuk berbagi kehidupan kan. Maksudnya kayak berbagi segala sesuatunya, berbagi di kamar, berbagi di rumah dan sebagainya. Ya berbagi kehidupan juga kayak secara general dengan pasangan kita ya. Kita juga nggak berarti nggak bakal selalu ada yang kayak keinginan kita itu nggak bakal selalu tercapai gitu loh. Gimana sih ngomongnya? Ya gitulah. Kayak intinya memang bisa saling mengalah gitu kan, untuk berkompromi gitu sama satu sama lain gitu kan. Pastinya kan mood itu kan naik turun ya. Jadi otomatis kita juga bakal dealing with that kind of thing.
Jadi memang penting mengelola ego, berarti ya kita ngelihat hubungan kita itu sebagai tim kan. Suami istri kan tim gitu kan, yang saling mendukung satu sama lain dan bekerja sama. Dan memahami bahwa nggak selalu ada yang benar atau salah gitu, melainkan lebih kayak yang cari solusi yang saling menguntungkan satu sama lain atau bagi kedua belah pihak gitu ya. Terus juga belajar untuk mengontrol emosi dan ya memperlakukan pasangan kita dengan pengertian dan kelembutan, dan itu penting gitu kan untuk ngelola ego kita. Terus ketika memang kita udah kawin, udah menikah gitu ya, prioritas dalam kehidupan itu juga berubah. Jadi aktivitas yang mungkin kita nikmati waktu pacaran nih gitu ya, kita misalnya kayak nongkrong bareng teman-teman kita, like anytime, mungkin harus dikelola lagi nih dengan lebih bijak setelah menikah. Jadi kita tuh juga perlu memperhatikan tanggung jawab kita nih sekarang udah jadi suami atau udah jadi istri untuk keluarga, dan ya intinya mengatur waktu dengan bijak. Jadi kayak komitmen dalam pernikahan itu kan berarti kita harus belajar kayak ngatur semuanya kan, kayak misalnya pekerjaan, keluarga, waktu bersama pasangan, tetap memang ada waktu dengan teman gitu kan dan sebagainya. Jadi kita tuh harus kayak identifikasi dulu nih yang mana dulu nih gitu kan, terus kayak bikin prioritas gitu, dan menghargai prioritas bersama juga gitu. Tetap harus ada kayak spend time together ya untuk mencapai keseimbangan kehidupan pernikahan yang sehat dan kehidupan pernikahan yang bahagia gitu. Asik gak sih? Apalagi ya, kita ngomongin mertua juga, itu juga karena kan merupakan bagian penting ya dalam pernikahan. Jadi bukan berarti pas waktu kita datang ngelamar anaknya gitu, yang cowok ngelamar anaknya terus kita nunjukin tanggung jawab atau intinya kita meyakinkan. Tapi mungkin sebaliknya gitu ya, cewek yang ke calon mertua atau orang tua cowoknya gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia itu lemah lembut dan pokoknya menantu idaman gitu ya. Ya harus tetap berkesinambungan gitu kan, meskipun ya terkadang pastinya memang bisa menjadi tantangan ya. Kita juga harus ingat bahwa ya gimana pun mertua juga memang orang tua pasangan kita dan orang tua kita juga gitu. Makanya tetap harus ada komunikasi yang baik, sikap yang saling menghormati satu sama lain, itu ya pasti diperlukan gitu ya untuk menghadapi perbedaan pastinya kan. Sometimes pendapat atau ekspektasi, kadang-kadang kan ekspektasi orang tua tuh kan memang tinggi gitu kan, terus ternyata nggak bisa kesana nih atau mungkin belum bisa dan sebagainya gitu. Jadi harus ya saling menghargai, menghormati, memahami, apalagi kan kalau misalnya budayanya beda atau kebiasaan keluarga yang beda gitu kan masing-masing pihak. Jadi kita harus nge-build nih yang namanya hubungan yang harmonis dengan mereka gitu kan ya. Simply ngobrol, ngedengerin pengalaman mereka misalnya, lebih kayak nunjukin rasa terima kasih kita gitu kan, atau mungkin intinya lebih ke ngejalin hubungan yang baik gitu kan dengan mereka. Itu sih hal yang paling penting gitu kan. Terus pastinya keuangan. Kita kalau ngomongin nikah otomatis kan duit bareng nih. Menikah kan juga kita perlu belajar nabung, gak bisa boros lagi gitu kan. Terus kita juga kudu merencanakan keuangan dengan bijak untuk memastikan masa depan kita kan, dan stabil gitu keuangannya terus kan. Terus bikin anggaran keuangan bareng-bareng, terus komunikasi tentang kebutuhan personal gitu kan, atau kebutuhan yang bisa dipakai bareng-bareng, tujuan keuangan jangka pendeknya gimana, jangka panjangnya gimana, serta ngebangun kayak tabungan bersama gitu. Mungkin itu juga langkah penting gitu kan dalam mengelola sebuah pernikahan. Jadi kedisiplinan dalam mengatur pengeluaran dan gak spend time yang gak penting, itu yang poin yang harus dipelajarin gitu kan. Untuk belajar hidup sederhana misalnya, tapi ya sesekali lah bisa lah misalnya, tapi gak setiap hari gitu kan. Mungkin kita bisa hedon dikit gitu kan, tapi gak setiap hari gitu kan. Ya itu bakal ngebantu kita untuk mencapai keuangan yang sehat dalam pernikahan kita gitu. Tentu aja hal lain yang bakal menjadi pembahasan adalah momongan gitu ya. Momongan itu ya salah satu hal yang sering menjadi perbincangan setelah menikah kan, even sebelum menikah gitu. Jadi ya itu mungkin keputusan penting ya yang perlu dibicarakan dan direncanakan bareng pasangan gitu kan. Jadi kayak keputusan untuk memiliki anak
itu ya harus didasari pada kesiapan fisik misalnya, emosional, finansial kedua belah pihak gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau gue bilang sih ya intinya itu ngalir aja gitu kan. Jadi ya kalau memang langsung dapet atau apa ya alhamdulillah gitu kan. Jadi memang ya ngalir sih sebenarnya, tapi ketika kita ada pembahasan lebih matang akan lebih bagus juga gitu kan. Jadi nantinya mungkin harapan kedepannya nilai-nilai atau peranan dalam mendidik anak misalnya sampai ke situ, it's a good thing gitu kan. Itu gimana langkahnya kita sebagai parent dan sebagainya gitu kan. Jadi buat ngerencanain keluarga yang bahagia pastinya kan, yang seimbang gitu loh. Terus gue juga mau ngomongin tentang rumah gitu kan. Jadi memiliki rumah dan mungkin kendaraan juga kali ya. Jadi punya rumah dan punya kendaraan yang nyaman itu juga gue bilang menjadi prioritas. Sebenarnya itu ini bisa dibicarakan atau bisa disiapin sebelum menikah. It's a good thing kalau memang lo udah nikah, lo nikah terus punya rumah, punya kendaraan, it's super good gitu loh kalau gue bilang. Tapi memang berdasarkan experience gue pribadi, gue memang belum punya rumah, belum punya kendaraan gitu. Jadi memang ya dengan berjalannya waktu aja gitu. Jadi makanya ya itu, pernikahan kan ngajarin kita untuk ngebangun masa depan bareng-bareng gitu kan, masa depan bersama dan punya tempat tinggal yang nyaman, walaupun kecil tapi nyaman, hangat gitu kan. Itu adalah salah satu bagian dari itu. Terus rencana kepemilikan rumah atau kendaraan juga butuh perencanaan finansial yang matang nggak sih? Jadi ya termasuk buat misalnya kalau kita nggak bisa bayar langsung cash, ya kita juga tetap nabung buat uang mukanya misalnya, mempertimbangkan cicilannya misalnya yang sesuai dengan kemampuan ya. Jadi nggak yang over banget dengan kemampuan kita, dan komit ke depannya ketika memang kita udah ambil both misalnya rumah sama kendaraan, kita komit, kita nggak bisa spend time semaunya. Kita ada prioritas cicilan rumah nih, ada prioritas cicilan kendaraan nih. Belum lagi kan kalau kita namanya finansial itu kan ada tabungan pendidikan anak, dana darurat dan sebagainya. Itu juga kita harus pikirin gitu kan. Jadi kita harus discuss gitu kan untuk cari solusi yang saling menguntungkan lagi-lagi bagi kedua belah pihak. Kayak gitu. Dan sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang mungkin belum gue mention di sini gitu, tapi sebenarnya itu hal yang seru karena kan kita bakal berkembang bareng. Dan ada yang bilang kan, dan sering mungkin teman-teman dengar kalau nikah itu adalah ibadah yang terpanjang. Ya bener, karena banyak banget tantangan yang harus dihadapin gitu ya. Mungkin bukan dari eksternal tapi internal kita pun juga memang ya yang tadi gue bilang gitu kan, hal-hal yang memang sebenarnya masih belum kompleks, tapi kalau kita obrolin akan menjadi kompleks gitu, dan banyak lagi. Makanya di sini ketika memang kita udah komit untuk menikah, untuk kawin gitu ya, kita nggak bisa serta-merta mikirin cuman itunya doang gitu ya, tapi bakal komplit kayak all in gitu. Bakal segala sesuatu itu memang harus dipikirin, walaupun memang sebenarnya ya itu bakal ngalir sih. Tapi lagi-lagi ketika memang kita bisa mempersiapkan hal itu yang tadi gue share gitu ya, itu akan lebih indah, akan lebih mudah. Kayak gitu. Jadi itu aja sih yang poin-poin penting buat gua. Mungkin masih banyak lagi teman-teman, kalau memang mau share boleh komen gitu ya. Ya serius tapi fun gitu kan. Dan ya sebenarnya ya menyenangkan ketika memang kita berumah tangga. Bener-bener kita yang create our own gitu kan. Jadi makanya buruan kawin. Enggak ya. Kalau memang udah siap dan segala sesuatunya memang udah yakin, ya udah, jangan ditunda-tunda. Kayak gitu. Karena ya itu tadi, perlu diingat kalau pernikahan adalah perjalanan yang terus berkembang, ya kan, dari setiap waktu ke waktu, dari hari, bulan, tahun gitu ya. Dan setiap pasangan juga memiliki pengalaman yang unik. Mungkin itu pengalaman gue yang gue share, ada juga pengalaman yang lain yang lebih unik lagi, atau yang lebih menantang, yang lebih seru lagi gitu kan. Jadi yang pasti sih dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan komitmen yang kuat, pernikahan itu bisa menjadi sebuah petualangan yang indah dan penuh makna. Percaya deh. Ya naik turun sih pasti ya, wajar ya, kita namanya juga manusia kan.
ego juga ya kadang-kadang bisa direm, kadang-kadang, tapi intinya adalah kita harus berkomunikasi satu sama lain dan saling pengertian, dan komitmen itu yang paling utama gitu. Right guys, so thank you so much for listening this podcast. I really enjoy sharing these things. Ya enjoy aja. Semoga teman-teman banyak insight yang didapat maksudnya. Oke ya. Right guys, aku Harry pamit undur diri. Sampai nanti.